Bab 75. Siang ini Jerry mendapat kabar baik dari dokter dan perawat bahwa dia sudah boleh meninggalkan rumah sakit dengan syarat bahwa dia harus mematuhi semua pesan-pesan yang dianjurkan oleh dokter tersebut. Entah karena bosan atau karena buru-buru ingin segera meninggalkan rumah sakit tempatnya 2 kali dirawat, dia hanya mengatakan iya, dan ia sambil mengangguk seperti burung pelatuk mendapat makanan. Tiba di luar rumah sakit, David dan Kevin sudah menunggu di dekat mobilnya. Melihat tuan mereka sudah berjalan meninggalkan ruangan administrasi itu, Kevin yang memperhatikan dari luar segera menghampiri. Sana gunung di sini gunung. Di tengah-tengah pohon beringin. Kevin berhenti sejenak sambil menggaruk kepalanya. Apa? Gunung apa di sana sini? Cibir David merasa lucu dengan pantun yang tidak selesai itu. Jerry juga tertawa karena ulah Kevin ini. Tuan muda, naik mobilku saja. Di mobil David tidak nyaman. Ini karena mobilnya tidak pernah dicuci sejak datang ke Star Hill ini. Kata Kevin mengejek ke arah David. Biarkan tuan muda yang memilih. Kau diamlah dan pikirkan saja tentang pantun MU yang tidak selesai itu. Kata David membalas ejekan Kevin. Apa kau tahu betapa sulitnya merangkai kata? Tidak seperti MU yang hanya diam dan diam. Pantas saja seumur hidup MU kau tidak punya kekasih. Kata Kevin mencibir. Jaga lisan MU. Setidaknya aku tidak pernah seperti MU yang menganggap wanita itu cantik semua. Tidak tua tidak muda. Asal bersisik kau anggap ikan. Kata David sambil melotot. Kau. Aku masih normal ya. Kau itu apa? Sudah. Kepalaku makin sakit mendengar kalian ini yang tak habis-habis berkelahi. Kata Jerry menengahi. Baru saja Kevin ingin berbicara, tiba-tiba mobil Toyota berwarna merah meluncur dari arah Jewel Star dan berhenti tepat di samping mereka. Mereka bertiga kini berpaling ke arah mobil yang baru sampai itu. Begitu kaca mobil di bagian pengemudi turun, tampaklah seraut wajah cantik dari balik kaca hitam yang terus bergerak ke bawah itu. Hei Jerry. Sapa seorang wanita cantik itu begitu memandang ke arah Jerry. Alin. Jawab Jerry sambil melambaikan tangan. Aku sengaja ke sini untuk menjemput MU. Ayo aku antar ke asrama MU. Kata Alin menawarkan untuk mengantar Jerry pulang ke asrama. Terima kasih Alin. Kata Jerry sambil melangkah mendekati mobil Toyota merah itu. Tuhan itu maha adil. Kata David mencibir ke arah Kevin dan mendahului Jerry untuk membukakan pintu mobil. Kevin hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Jerry, mengapa kau bisa masuk rumah sakit lagi? Tanya Alin begitu Jerry duduk di sampingnya. Aku terlalu banyak bergerak. Jahitannya lepas. Kata Jerry menjelaskan. Itulah kalau tidak mau mendengarkan nasihat dokter. Kata Alin. Jerry hanya diam saja dan tidak terlalu menanggapi omongan Alin. Sepanjang perjalanan menuju ke asrama, Jerry dan Alin hanya diam saja sampai ponsel Jerry berdering menandakan seseorang sedang mengirimkan pesan kepadanya. Jerry segera merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel. Setelah mengusap layar untuk membuka kunci, Jerry segera menuju ke aplikasi WhatsApp. Begitu dia membuka pesan dari nomor yang tidak terdaftar dalam kontaknya itu, dia segera melihat beberapa gambar dan video pendek yang dikirimkan kepadanya. Foto pertama yang dia lihat adalah gambar seorang lelaki setengah baya yang dia kenal dengan nama Pro. Kemudian disusul dengan foto kedua. Di foto itu terlihat Pro sedang bersama dengan seorang wanita separuh baya. Di foto ketiga terlihat Pro bersama dengan wanita itu sedang makan malam di sebuah restoran bersama seorang lelaki yang terlihat sangat berpengaruh dan mendominasi. Kemudian Jerry menekan tombol volume mengecilkan suara ponselnya lalu memutar video yang dikirim oleh nomor yang tak dikenal itu. Terlihat di dalam video yang direkam menggunakan ponsel itu bahwa mereka sedang berbincang sesuatu dan lelaki setengah baya berpakaian hitam itu seperti menginstruksikan sesuatu. Jerry sangat penasaran sehingga dia mulai menguatkan volume ponselnya namun karena video itu diambil dari jarak jauh dan hanya mengandalkan zoom, maka suara yang terdengar hanya suara orang ramai dan kendaraan yang lalu lalang. Siapa wanita separuh baya yang ditemui oleh Pro ini? Lalu siapa pula lelaki yang terlihat seperti sangat berkuasa ini? Aku harus mencari tahu siapa mereka ini. Mungkin Tuan Sham, Ronald dan Tuan Barry mengenali mereka. Kata Jerry dalam hati. Jerry,
Jerry. Hah, ya Alin. Ada apa? Tanya Jerry sedikit tergagap. Apakah kepala MU masih sakit, Jerry? Aku perhatikan dari tadi kau hanya diam, mengernyit dan seperti menahan sesuatu. Katakan jika masih sakit, Jerry. Agar aku mengantar MU kembali ke rumah sakit. Kata Alin yang tampak sangat khawatir. Jangan. Jangan. Kata Jerry begitu mendengar kata rumah sakit. Jangan apanya, Jerry? Kau yakin keadaan MU baik-baik saja, Jerry? Tanya Alin sambil meletakkan tangan kirinya ke dahi Jerry. Aku baik-baik saja. Teruslah mengemudi. Jangan khawatirkan aku. Pinta Jerry. Setelah Alin dan Jerry tiba di gerbang kampus, Jerry pun berpamitan dan segera berjalan menuju ke asrama. Sambil berjalan menuju asrama, dia kini menelepon Tuan Barry untuk menunggunya di Lotus Mansion. Setelah itu, Jerry menelepon Kevin untuk meminjam mobilnya untuk kegunaannya ke Lotus Mansion. Dia berpendapat bahwa tidak perlu ke asrama dulu karena saat ini hatinya sangat penasaran dengan foto wanita dan lelaki setengah baya bersama pro pengkhianat yang beberapa hari yang lalu telah dilepaskan atas perintahnya. Tuan muda, mengapa tidak kami saja yang mengantar Anda ke Lotus Mansion? Tanya Kevin yang ingin menawarkan diri untuk mengantar Jerry. Tidak perlu, Kevin. Aku akan meminjam mobil MU dan kau bisa kembali bersama David ke hotel tempat kalian menginap. Kata Jerry. Aku lebih baik naik taksi daripada harus penumpang di mobil David. Kata Kevin mencibir ke arah David. Heh, kutu air. Siapa juga yang sudi ditumpangi mobilnya oleh orang seperti MU? Aku lebih baik memberi tumpangan kepada Lisa daripada memberimu tumpangan. Kata David dengan jengkel. Itu mau MU bukan maunya Lisa. Ejek Kevin. Jaga lisan MU. Dasar kutu minyak. David. Aku beritahu kepada MU ya. Mobilku ini mobil yang sangat baik. Tidak seperti mobil MU. Sini ku coba dekat ke mobil MU. Kata Kevin lalu menjengukkan kepalanya ke dalam mobil David. Weg. Mobil MU bau balsem cap kaki 3. Kau sudah keterlaluan, Kevin. Jangan katakan aku anak naga jika tidak mampu menyumbat mulutmu yang bau parit buntu itu. Kata David seraya keluar dari mobilnya dan mengejar Kevin yang sudah kabur duluan. Jerry hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah David dan Kevin ini. Sudahlah. Aku akan pergi dulu. Kalian berdua jangan berkelahi. Kata Jerry. Tuan muda. Aku adalah Kevin. Di mana bumiku pijak, disitulah aku. Kata Kevin dengan pongah berperibahasa. Dasar kutu beras. Siapapun akan seperti itu. Yang tepatnya adalah, di mana bumi kau pijak, di laut kau tenggelam untuk umpan hiu. Kata David yang sejak tadi sangat kesal. Kau. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Kevin ketika Jerry menyumbat mulutnya dengan kertas resep obat yang diberikan dokter tadi. Lalu Jerry masuk ke mobil dan segera memacunya menuju ke arah Lotus Road diiringi dengan tatapan kosong dari Kevin dan David yang terpingkal-pingkal melihat mulut Kevin yang tersumbat kertas.